Nah, di sini yang awalnya tadi saldo kita itu 2 dolar ya ataupun 2 USDT, sekarang itu udah menjadi 11 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari aplikasi Thrift ke aplikasi Pintu ya guys ya. Nah, sebelum kita praktek di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya yang ada di aplikasi Thrift. Saat ini saldo saya di aplikasi Thrift itu ada sekitar Rp700.000, dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini saya punya beberapa aset ya, ada Ethereum, ada Solana ya, dan yang paling banyak itu aset saya di menu USD ini ya. Jadi di sini yang paling banyak saldo saya itu di Tether ya ataupun di USDT sebanyak 30 USDT. Nah, sementara ya untuk saldo saya di aplikasi Pintu itu ada sekitar 595.000, dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu wallet. Nah, untuk lebih detailnya itu di sini ya, saya punya saldo rupiah sekitar 200 ribuan, kemudian ada USDT sebanyak 2 USDT, dan juga ada Pintu token sebanyak 100 Pintu. Nah, di sini ya, kita akan contohkan untuk mengirim koin USDT ini ya dari aplikasi Thrift ke aplikasi Pintunya. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya pengen kirimkan koin yang lain ya, contoh saya misalnya punya Bitcoin ataupun punya Solana gitu ya, saya pengen kirimkan ke Pintu. Nah, apakah bisa? Bisa juga ya teman-teman, caranya sama ya. Jadi intinya teman-teman hanya perlu memastikan bahwasannya di kedua exchanger ini ya koinnya itu ada dan juga jaringannya itu ada ya. Jadi kalau dua-duanya udah ada ya, maka teman-teman bisa mengirimkan koinnya. Nah, supaya teman-teman nggak makin bingung, kita akan langsung contohkan aja ya bagaimana cara kirim koinnya. Nah, di sini karena kita pengen kirim koin USD, kita klik dulu di bagian USD ini. Kemudian kita pilih yang USDT ya, kita klik aja. Nah, lalu nanti akan muncul pop-up menu seperti ini ya. Jadi kalian bisa klik di bagian menu send. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat penerima ya. Artinya di sini kita diminta untuk memasukkan alamat USDT dari akun Pintunya. Oke. Jadi teman-teman bisa buka terlebih dahulu alamat akun Pintunya. Lalu kalau memang di sini itu udah ada USDT-nya, kalian tinggal klik aja USDT-nya. Nah, tapi kalau misalnya di sini itu tidak ada koinnya, kalian tinggal search aja, kalian klik search aset. Lalu kalian tinggal ketik aja USDT. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman pilih yang receive ya, karena di sini kan kita ingin menerima koin dari Thrift ya. Otomatis kita pilih receive ataupun menerima. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan pilih ya jaringan apa yang ingin kalian gunakan. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalau kirim-kirim koin saya menggunakan jaringan BNB Smart Chain BEP20. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita menggunakan jaringan ini itu biayanya murah ya. Yang kedua, transaksinya itu berlangsung cepat ya. Biasanya kurang dari 2 menit saldonya itu udah masuk ke akun Pintu kita. Oke, jadi kita bisa langsung klik terlebih dahulu di bagian BNB Smart Chain BEP20 ini. Nah, kalau udah nanti akan terbuka halaman seperti ini. Nah, di sini itu akan langsung ditampilkan your USDT address. Nah, inilah yang kita salin guys. Oke. Nah, kalau udah kita salin, kita bisa kembali ke aplikasi Thrift-nya. Kemudian kita bisa paste alamat yang udah kita salin tadi di bagian alamat penerima ini ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian blockchain network ya, teman-teman bisa klik aja di bagian select network. Nah, lalu ya di sini teman-teman bisa lihat ada jaringan yang sama ya. Dan di sini itu ketentuannya harus ya, harus menggunakan jaringan yang sama dengan jaringan yang teman-teman pilih tadi waktu di aplikasi Pintu. Oke. Karena tadi kita pilih yang BEP20, maka di sini kita juga harus memilih yang BEP20 ya. Kita tinggal klik aja BEP20 ini. Nah, kemudian ya kalau udah kita pilih, kita tinggal klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan berapa sih yang ingin kita kirimkan. Nah, di sini saya punya saldo 30 USDT. Saya akan coba kirimkan sekitar 10 USDT aja ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman konfirmasi ini. Nah, jadi nanti ya jumlah yang kita kirimkan itu kan 10 USDT dan ada biaya jaringan sebesar 1 USDT. Artinya yang diterima di aplikasi Pintu nanti adalah sekitar 9 USDT. Oke, paham ya? Nah, kalau udah kita tinggal klik kirim. Lalu silahkan teman-teman buka email kalian ya, karena Thrift udah mengirimkan kode verifikasi ke email kalian. Nah, kalau kode saya itu adalah 761864 ya.
761.864. Nah, seperti ini kita tinggal klik aja verify. Oke, kemudian di sini kita diarahkan ke halaman riwayat ya. Dan untuk status transaksinya itu sedang menunggu proses. Nah, kita tinggal tunggu aja ya. Statusnya ini itu berubah menjadi berhasil. Dan setelah menunggu kurang lebih hampir 2 menit ya guys ya, di sini kita bisa melihat bahwasannya status transaksinya itu udah berubah ya. Yang awalnya tadi sedang diproses, sekarang udah menjadi komplit ya guys ya. Nah, kalau udah komplit seperti ini biasanya saldonya itu udah masuk ke akun pintunya ya guys ya. Oke, coba kita lihat langsung aja. Nah, begitu saya cek di akun pintunya ya, di sini yang awalnya tadi saldo kita itu 2 dolar ya ataupun 2 USDT, sekarang itu udah menjadi 11 USDT ya. Dan di bagian bawahnya ini juga ada riwayat transaksinya, di mana seperti yang saya bilang tadi saldonya itu masuk adalah 9 USDT ya. Tadi kan kita kirim 10 USDT, kita kena biaya jaringan 1 USDT, dan di sini ya total yang masuk itu adalah 9 USDT. Nah, jadi kalau udah seperti ini ya udah beres ya guys ya. Artinya teman-teman udah berhasil mengirimkan saldo dari aplikasi Thrift ke aplikasi Pintu. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.